Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Ramadan. Nomor induk mahasiswa 180101070628. Mata kuliah Metodologi Penelitian STMI. Dosen pengampu Ibu Musyarafah Sulaiman Kurdi, SPD MPD. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Karakter Uwais Al-Qarni terhadap pendidikan karakter siswa kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Definisi istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul, maka penulis menegaskan dan menjelaskan judul dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa definisi istilah yang penelitian temukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, implementasi. Pengertian implementasi yaitu melakukan dan menerapkan. Jadi, maksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan sebuah konsep mengenai karakter seorang tokoh terkenal di dalam agama Islam yang bernama Uwais Al-Qarni dan pembelajaran karakter untuk anak di Madrasah Ibtidaiyah di kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas. Yang kedua, karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumak, yang artinya memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi, yang dimaksud karakter dalam penelitian ini adalah karakter seorang tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni. Apakah karakter ini bisa diterapkan di -1 Kapuas? Yang ketiga, karakter atau akhlak Uwais Al-Qarni. Karakter adalah sifat atau akhlak. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter atau akhlak dari seorang tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni yang diterapkan dalam proses pendidikan karakter di -1 Kabupaten Kapuas. Yang keempat, pendidikan karakter. Menurut Han, pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter yang diterapkan di -1 Kabupaten Kapuas. Yang kelima, siswa. Menurut Sarwono, siswa adalah setiap orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Jadi dimaksud dalam penelitian ini ialah siswa kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas yang menjadi objek dalam penelitian. Yang keenam, faktor-faktor. Faktor-faktor adalah hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi faktor-faktor di dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam melakukan penelitian untuk pengimplementasian karakter tokoh Uwais Al-Qarni kepada siswa kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus masalah yang akan menjadi pembahasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi karakter Uwais Al-Qarni dalam proses pendidikan karakter di -1 Kabupaten Kapuas. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan karakter siswa kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi karakter Uwais Al-Qarni dalam proses pendidikan karakter di -1 Kabupaten Kapuas. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan karakter siswa kelas 3 -1 Kabupaten Kapuas. Memasuki pembahasan pada landasan teori. Pengertian implementasi. Implementasi yaitu melaksanakan dan menerapkan. Menurut Bulan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Adapun menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suara tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani tumark yang berarti memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun tingkah laku.
Menurut Kemendiknas, karakter merupakan sebuah kepribadian yang telah diyakini sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak seperti halnya berkata jujur, serta sopan dan santun dalam bersikap. Dalam istilah psikologi, yang disebut karakter adalah watak atau perangai sifat dasar yang khas satu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal yang dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Sedangkan dalam terminologi Islam, karakter disamakan dengan huluk atau bentuk tunggal dari kata ahlak. Ahlak yaitu kondisi batiniah di dalam lahir ya manusia. Kata akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti perangai, tabiat, adat istiadat. Ada 3 komponen karakter yang baik yang dimukakan oleh Likona. Yang pertama, pengetahuan moral. Pengetahuan moral merupakan hal yang penting untuk diajarkan kepada anak didik kita. Yang kedua, perasaan moral atau sifat emosional. Karakter telah diabaikan dalam pembahasan pendidikan moral. Namun di sisi ini sangatlah pentingnya. Hanya mengetahui apa yang benar bukan merupakan jaminan di dalam hal melakukan tindakan yang baik. Yang ketiga, tindakan moral merupakan hasil dari 2 bagian karakter lainnya. Apabila orang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi, maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasa benar. Menurut Kemendiknas, ada 18 nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi. Yang ke-13, bersabar dan komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-17, peduli sosial. Yang ke-18, tanggung jawab. Karakter atau akhlak Uwais Al-Qarni. Karakter adalah sifat atau akhlak mulia dari seorang tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada terdapat beberapa karakter akhlak mulia dari seorang tokoh yang Islami bernama Uwais Al-Qarni antara lain sebagai berikut. Syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat atau menyebut nikmatnya dan mengagungkannya. Jadi bersyukur atas nikmat Allah berarti menyebut nikmat Allah atas kita dan mengagung-agungkannya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam berakhlak pada orang tua, yaitu dengan menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Ketiga, dermawan adalah kebaikan hati terhadap orang lain. Sikap suka memberi tanpa menjadikan kekayaan sebagai patokannya. Dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa kedermawanan berasal dari kata dermawan yang artinya adalah orang yang suka memberi atau pemurah hati. Wara berasal dari kata wara yari'u yang berarti menahan atau menggenggam. Sedangkan menurut istilah, wara adalah menjauhkan diri dari barang yang haram dan subhat. Yang kelima, qanaah ialah menerima dengan rela apa yang ada, merasa cukup dengan yang dimilikinya. Qanaah adalah sikap yang tidak merasa gelisah apabila terdapat kekurangan. Yang keenam, sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sobaru yashbiru as-sobrun yang artinya menahan atau mengekang. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang disukai dan tidak disukai dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Sedangkan zuhud secara istilah adalah berpalingi keinginan terhadap sesuatu kepada yang lebih baik darinya. Pendidikan karakter berasal dari 2 kata pendidikan dan karakter. Menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Di antaranya, menurut Rimba, pendidikan adalah bimbingan atau binaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Sedangkan menurut Jubaidi, pendidikan karakter bisa diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, serta pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan diwajibkan dalam interaksi
dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat maupun lingkungannya. Menurut Yahya Khan, nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter antara lain yang pertama nilai religius, yang kedua nasional, yang ketiga cerdas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima disiplin, yang keenam mandiri, yang ketujuh jujur, yang kedelapan arif, yang kesembilan hormat, yang ke-10 santun, yang ke-11 dermawan, yang ke-12 menolong, yang ke-13 gotong royong, yang ke-14 percaya diri, yang ke-15 kerja bakti, yang ke-16 tangguh, yang ke-17 kreatif, yang ke-18 kepemimpinan, yang ke-19 demokratis, yang ke-20 rendah hati, yang ke-21 toleransi, yang ke-22 solidaritas, dan yang ke-23 peduli. Menurut Dharma Kusuma, tujuan pendidikan karakter antara lain sebagai berikut: menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemikiran peserta didik yang khas sebagaimana karakter yang dikembangkan. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersamaan. Menurut Jubaidi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama, insting atau naluri. Yang kedua, adat kebiasaan. Yang ketiga, keturunan secara. Yang keempat, lingkungan. Melakukan pendidikan karakter pasti ada kan metode-metodenya. Di sini peneliti ada menemukan 5 metode pendidikan karakter. Yang pertama, mengajarkan. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, menentukan prioritas. Yang keempat, praksis prioritas. Yang kelima, refleksi. Menurut Sarwono, siswa adalah setiap orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Faktor-faktor adalah hal yang ikut menyebabkan terjadi sesuatu. Menurut kamus ilmiah, faktor adalah suatu hal yang dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi dan untuk ikut menentukan berlakunya suatu kejadian. Macam-macam faktor. Yang pertama, faktor pendukung. Ialah faktor yang mendukung atau yang menjadi kesuksesan atau kunci dalam menyebabkan segala sesuatu yang mempengaruhi keberhasilan suatu yang dicapai. Yang kedua, faktor penghambat. Ialah faktor-faktor yang menjadi penghambat atau penghalang dalam yang mempengaruhi segala sesuatu yang ingin dicapai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data yang diperlukan. Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa yang menjadi objek penelitian langsung sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan sekaligus sebagai cross-checking terhadap bahan-bahan yang telah ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, kemudian jajaran guru, wali kelas, 3 dan 50 orang siswa kelas 3 dari -1 kabupaten Kapuas tersebut. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 3 dari -1 kabupaten Kapuas yang terdiri dari kelas A 25 orang siswa dan kelas B terdiri dari 25 orang siswa. Dalam penelitian ini, data terbagi menjadi data pokok dan data penunjang. Data pokoknya
Yang pertama adalah data yang berisikan tentang pelaksanaan pendidikan karakter di Min 1 Kabupaten Kapuas. Yang kedua, data yang berkenaan dengan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter di Min 1 Kabupaten Kapuas. Yang ketiga, data yang berkenaan dengan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter di Min 1 Kabupaten Kapuas. Data penunjang merupakan data pelengkap yang berfungsi sebagai pendukung data pokok dalam penelitian yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat berdirinya Min 1 Kabupaten Kapuas, yang kedua keadaan Min 1 Kabupaten Kapuas, yang ketiga keadaan kepala madrasah, pendidik, karyawan administrasi, peserta didik, sarana serta fasilitas sekolah yang berada di Min 1 Kabupaten Kapuas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dari narasumber, yang kedua informan tambahan, yang ketiga dokumen. Adapun cara penulis dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.